قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dalam penjelasan hadis-hadis Riyadhus Shalihin sudah masuk pada hadis yang ke-29. Ya, masih di bab sabar. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu." فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرباء أبتاه. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berat sakitnya, maka beliau pun pingsan dan merasakan sakit yang sangat. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata,
betapa beratnya penderitaanmu, hai ayah. Faqala, kan Nabi berkata, ayahmu tidak akan lagi merasakan penderitaan setelah hari ini. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, ayahanda telah memenuhi panggilan Tuhannya. Ayahanda telah berada di surga Firdaus, ya, tempat kembalinya. Ayahanda, dengan kepergianmu maka kami akan mengabarkan berita duka ini kepada Jibril. Falamma dufina, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, maka beliau Fatimah radhiyallahu anha berkata, atabat anfusukum an tahthaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Ya, apakah hati kalian semua merasa tenang dengan menaburkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini adalah, ya, berita tentang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit yang mengantarkan beliau pada kematiannya, benar-benar beliau merasakan beratnya sakit itu. Bahkan rasa sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebanding dengan rasa sakitnya dua orang. Artinya, ya, dua kali lipat rasa sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada sakit yang kita rasakan. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sakit tersebut beliau pingsan. Dan ini tentunya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit dua kali lipat daripada orang biasa. Min ajli an yanala sallallahu alaihi wasallam a'la darajatis sabr. Agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan predikat tertinggi dalam kesabaran, dan tidak ada yang melampaui, ya, tidak ada yang melampaui kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas-sabru manzilatun aliyah. Kesabaran ini adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yunalu illa bimtihanin wa ikhtibar. Tidak ada orang yang bisa
memperoleh derajat kesabaran ini kecuali dia melalui ujian dari Allah Jalla wa'ala. Karena seorang tidak akan dikatakan penyabar kalau tidak melalui ujian. Dan ujian yang paling berat, itu adalah ujian yang dilalui, yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Dari semua nabi dan rasul yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah yang paling berat. Sehingga dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Rasul SAW di atas daripada hamba-hambanya yang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, seseorang yang belum merasakan ujian, seseorang yang belum tertimpa dengan sesuatu yang tidak dia sukai, maka kesabarannya belum teruji. Kesabarannya belum teruji. Belum bisa dikatakan dia orang sabar atau tidak sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Muhammad, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian sampai nampak siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, dalam berjihad. Siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dalam berjihad, dan siapa orang yang sabar di antara kalian. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami atau merasakan sakit ini 2 kali lipat daripada sakitnya kita. Dan ini sebabnya tadi yang kita katakan, hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di derajat yang tertinggi. Tidak ada yang melampaui tingkat kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan jemaah sekalian, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang berat sampai pingsan, anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, sangat sedih melihat betapa beratnya penderitaan, rasa sakit yang dialami oleh ayahnya tercinta. Sampai beliau mengatakan, wa karba abata. Ini kalimah waja', kalimat yang menunjukkan kesedihan. Aduhai ayahku, betapa beratnya sakit yang kau rasakan. Dan umumnya wanita, anak wanita dan wanita seluruhnya la tatiqu as-sabr. Umumnya para wanita dalam masalah kesabaran ini tidak sanggup. Wanita tidak sanggup menanggung beban derita. Sehingga kalau kita lihat jemaah sekalian, di saat anak kita sakit, yang paling merasakan sedih itu siapa? Ibu. Bukan berarti bapak tidak sedih, tetapi bapak dia bisa mengendalikan perasaannya. Kalau ibu, sampai-sampai dia tidak bisa kendalikan
ya perasaannya. Ini Fatimah radhiyallahu anha ya, melihat ayahnya dalam kondisi sakit berat, ya tentu sangat sedih. Ya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali perkataan putrinya? La karba ala abika ba'dal yaum. Tidak akan lagi ada penderitaan bagi ayahmu setelah hari ini. Ini semacam isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bahwa ini sudah penderitaan yang terakhir. Sebentar lagi akan meninggal dunia. Dan ketika beliau mengucapkan ini kepada putrinya, la karba ala abika ba'dal yaum, setelah sadarnya beliau dari pingsan, lalu kemudian beliau mengucapkan Allahumma rafiq al-a'la, Allahumma rafiq al-a'la, wa kana yanzuru ila saqafil bait. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, bersama dengan orang-orang yang saleh, ya, para nabi yang lainnya di sisimu yang tertinggi, sambil beliau menatap ke atap rumah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan sakrat. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan sakratul maut. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga katakan kepada para sahabatnya, semuanya akan merasakan sakratul maut, dan sakratul maut itu berat. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami di saat sakaratul maut, ringankan bagi kami di saat sakaratul maut. Tufiya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Faja'alat Fatimah radhiyallahu anha tandabuhu. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun ya menangis. Beliau menangis terseduh-seduh. Ya, tetapi masih pada batasan ya tangisan yang dibolehkan. Ya, tidak ya menangis yang menunjukkan ya tidak menerima qada, ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita saksikan sebagian orang, ketika orang tercintanya meninggal, maka dia langsung menangis berteriak, ya, berteriak, lalu kemudian ya, menyebutkan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan. Ya. Fatimah radhiyallahu anha, ya, beliau menangis, lalu kemudian beliau berkata, ya abatah ila Jibril nan'ahu, duhai ayah tercinta, ya, kematianmu ini akan sampai kepada Jibril alaihissalam. Ya, kami akan menyampaikan kepada Jibril alaihissalam tentang kematianmu ini. Ya, kenapa ya Fatimah radhiyallahu anha mengucapkan demikian? Karena Jibril alaihissalam itu selalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam selalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pertanda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Jibril alaihissalam tidak akan lagi pernah ya mendatangi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fuqida ar-rasul alaihi salatu wassalam
fuqida nuzulu Jibril ilal ardi bil wahyi. Nah, dengan wafatnya Nabi SAW ini, maka selesailah ya tugasnya Jibril alaihissalam menurunkan wahyu. Selesai sudah masa ya pensyariatan ya, karena utusan Allah Subhanahu wa taala sudah wafat. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha juga berkata, ajaba rabban da'ahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memenuhi panggilan ya, Tuhannya. Li'anna Allah huwa alladhi biyadihi malakutu kulli syai'. Nah, segala sesuatu itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ajal seorang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dunia pindah ke akhirat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in ilallah. Maka segala sesuatu yang terjadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap, ya, sikap orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka apa yang terjadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallahil muntaha wa ilaihi ruj'a. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu ketika ada yang meninggal dunia atau ketika tertimpa musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja'. Ya, kalimat istirja'. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajaba da'i Allahi wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam idza tufiya sara ka ghairihi minal mu'minin yus'adu bi ruhihi hatta tawaqqafa baina yaday Allah azza wa jalla fawqa as-sama'is sabi'ah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memenuhi panggilan Rabb-Nya, yaitu wafat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti manusia-manusia yang lainnya. Rohnya diangkat, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana rohnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fauqas sama'is sabi'ah, ya, di atas langit yang ketujuh. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha juga berkata, jannatul firdausi ma'wah. Tempat kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah surga Firdaus. Dan surga Firdaus ini adalah a'lal khalqi manzilatan fil jannah. Surga Firdaus ini adalah surga tertinggi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memasukkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi, itu surga Firdaus. Dan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, is'alu li al-wasilah fa innaha a'la darajatin fil jannah wa la takunu illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya Dia menjadikan aku wasilah. Para ulama katakan wasilah ini adalah meminta supaya Nabi SAW dijadikan sebagai orang yang termulia, orang yang memiliki kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki derajat tempat tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan, la takunu illa li 'abdin min ibadillah. Yang tempat tertinggi ini, yang memiliki derajat tertinggi ini, tidak diperoleh kecuali oleh hamba Allah Subhanahu wa taala.
Sudah pernah kita sebutkan ketika disebutkan seorang dengan gelar Abdullah, hamba Allah, ya, maka ini adalah gelar tertinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menisbatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diidhafahkan kepada kalimat ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah hambanya, dan ini adalah gelar tertinggi, ya, hamba Allah. Fa arju an akuna ana huwa. Kata Nabi SAW, aku berharap yang memiliki derajat tertinggi itu adalah aku, ya, di surga. Wala syakka anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'wahu jannatul firdaus. Dan tidak diragukan bahwasanya tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah di surga Firdaus, surga tertinggi. Wa jannatul firdaus hiya a'la darajatil jannah wa saqafuha alladhi fawqaha 'arsyur rabbi jalla wa ala. Surga tertinggi yang sakafnya, atapnya surga ini adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tempat tertinggi di dalam surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, is'alu li al-wasilah. Mintalah untukku ya wasilah. Tidak ada yang meminta wasilah kecuali dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan kita disunnahkan ketika selesai azan membaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Siapa yang mengucapkan doa ini maka dia mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Dan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian mengira bahwa syafaatku itu untuk orang-orang yang bertakwa? La, bukan. Tapi kata Nabi SAW, syafaatku itu untuk orang-orang yang berdosa. Para nabi sebelumku, doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka berdoa langsung diijabah. Ketika kaum mereka berbuat zalim ya kepada para nabi dan rasul ini, lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengucapkan doa kecelakaan untuk kaumnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah dari umatnya akan dimasukkan surga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak memilih itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ya, untuk nanti di akhirat, yaitu syafaat. Nabi SAW ya memilih derajat ini supaya nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada para umatnya. Dan ini jemaah sekalian menunjukkan kecintaan Rasul SAW kepada umatnya. Kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya hatta fil akhirah,
bahkan sampai ke akhirat. Lalu bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada para sahabatnya, pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atabat anfusukum an tahthaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab." Apakah jiwa kalian merasa tenang dengan menaburkan tanah di atas jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jamaah sekalian, ketika anggota keluarga kita wafat, orang tua kita wafat, lalu kemudian kita menaburkan tanah di atas jasadnya, perasaan kita sedih, tidak tenang. Tetapi seperti itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Fatimah radhiyallahu anha, apakah kalian merasa tenang dengan menaburkan tanah di atas jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ya tidak merasa tenang. Mereka sedih. Tetapi demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang meninggal maka harus dikebumikan. Kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi mereka untuk menerapkan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi para sahabat radhiyallahu anhum. Dan lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, dan apa yang aku larang tinggalkan. Ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melebihi para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi mereka radhiyallahu anhum menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan wahai Muhammad, aku ini adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Hanya saja ada wahyu yang diturunkan kepadaku bahwasanya sembahan kalian itu adalah satu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innama ana basyar mithlukum ansa kama tansaun." Aku adalah manusia seperti kalian, yang aku lupa sebagaimana kalian juga lupa.
Dan lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memposisikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak gulu, tidak berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Padahal mereka adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apa yang mereka buat di atasnya, di atas kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering kita ulangi jemaah sekalian, hakikat kecintaan kita, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'u sunnatihi, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua yang bernyawa itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau akan mati dan mereka pun akan sama, akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Lalu kemudian kalian pada hari kiamat nanti di hadapan Rabb kalian akan saling berbantah-bantahan. Di hadapan Rabb kalian akan saling berbantah-bantahan. Siapa yang memberikan pengaruh keburukan terhadap saudaranya? Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya? Ini akan yakhtasimun, mereka akan saling berseteru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Beliau sakit, beliau merasa lapar, merasa haus, beliau kedinginan, ya, kepanasan, sama seperti kita. Sifatul basyariyah, ya, sifatul al-basyariyah, sifat kemanusiaannya. Ya. Jadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat dua sifat, ya, sifat basyariyah, ya, dan sifatu ar-risalah. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita, ya, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kemanusiaannya tidak ada bedanya dengan kita. Butuh makan, butuh minum, ya, butuh tidur dan sebagainya. Sehingga itu tidak boleh kita memposisikan diri beliau sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menisbatkan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah bashar, makhluk, ya, seperti kita. Tapi kita harus menjaga kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang perkataannya itu harus kita benarkan. Perintahnya harus kita tunaikan. Larangannya harus kita tinggalkan. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran penting bagi kita, raddun ala haula'il qaum alladzina yusyrikuna bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada bantahan, ya, kepada orang-orang musyrikun,
atau orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yad'una ar-rasula wa yastaghithuna bihi wa huwa fi qabrihi. Mereka berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kuburnya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melakukan ini karena mereka tahu apa yang sering diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, bahwa Bani Israel menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh, ya, sebagai tempat beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat kalian, ya, datangi, ya, setiap momen-momen tertentu. Bahkan para ulama juga sepakat menyebutkan tidak boleh kita melakukan perjalanan ke Madinah khusus untuk menziarahi kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ke Madinah untuk salat di Masjid An-Nabawi. Di samping Masjid Nabawi ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada beliau. Jadi siapa yang pergi ke Madinah, ya, tujuannya untuk mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah apa? Pelanggaran. Maksudnya tujuan dia ke sana mendapatkan pahala dengan mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan dalam hadisnya, la tusaddu ar-rihal, jangan melakukan perjalanan dalam rangka untuk beribadah kecuali di 3 tempat. Ya, jangan melakukan perjalanan dalam rangka untuk ibadah, ya, kecuali di 3 tempat, yaitu Makkah, Baitullah, kemudian Masjidun Nabawi, masjidnya bukan kuburannya, kemudian Masjidil Aqsa. Ya. Siapa yang melakukan ziarah ke makam Sultan, ya, ke makam Sunan, ya, ke makam Habib, ke makam apa, tujuannya supaya mendapatkan pahala beribadah, ya, ini menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur itu disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, fazuruha, adapun sekarang ziarahilah, ya, kuburan. Untuk apa? Tadzkiratul maut, untuk ingat kematian, bukan untuk melakukan ibadah baca Quran di sana, bukan untuk melakukan ibadah salat di sana, apalagi menyembelih di kuburan tersebut. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang melakukan kesyirikan di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cara meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolong kami, ya Rasulullah, ya, anakku sudah hampir jadi perawan tua, ya, kirimkan jodoh untuknya. Ada orang-orang seperti itu, ya. Ini perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disyariatkan kita ketika ziarah kubur secara umum mendoakan orang yang meninggal itu, bukan meminta dari mereka, bukan pula menjadikan mereka sebagai wasilah, sebagai perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dilakukan juga oleh sebagian orang, dan menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu sebagai wasilah, sebagai penghubung antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun dahulu. Ya, ketika ditanya kenapa menyembah berhala, apa kata mereka? Kami tidak menyembah berhala itu, tapi kami hanya menjadikan berhala-berhala itu sebagai, ya, perantara saja yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman kita sekarang yang orang-orang yang mengaku muslim tidak menyembah berhala, tapi ketika di kuburan dia
berdoa meminta kepada ahli kubur supaya hajat-hajatnya itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. La yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Ya, beliau tidak mampu menolak kemudaratan. Tidak bisa pula memberikan manfaat kepada orang lain. Beliau tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, tidak bisa menolak mudarat juga yang menimpa dirinya sendiri. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau untuk dirinya sendiri beliau tidak bisa? Bagaimana bisa memberikan atau melindungi orang lain? Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan wahai Muhammad, ya, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib, aku pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Wala aqulu lakum inni malak. Ya. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah malaikat. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah rasul, ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, itu semua hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka dengan demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wilayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencegah kemudaratan atau memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Masalah ad-dar wan nafa', memberi manfaat, menolak kemudaratan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Ya. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk menolak kemudaratan, mencegah kemudaratan. Ya. Tidak pula memiliki kuasa untuk memberikan petunjuk. Qul inni la yujirani minallah ahadun. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang bisa melindungiku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri tidak ada yang bisa melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walan ajidu min dunihi multahada, dan aku tidak mendapati pelindung pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau beliau SAW tidak bisa melindungi dirinya sendiri, lalu kenapa kita meminta perlindungan kepada Nabi SAW? Bisa dipahami ya sekalian? Ya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bashar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, pesan-pesan ilahiyah, untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk kita tunaikan. Perintah-perintah kita kerjakan, larangan-larangan kita tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Nah, ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat-kerabatnya. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, aku tidak akan bisa melindungi kalian, tidak akan bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan juga, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali, mintalah apa yang kau lihat dari hartaku, mintalah sesuka hatimu dari hartaku. La ugni anki minallahi syai'a, saya tidak akan
bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa menolongmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini jemaah sekalian, putrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini supaya kita sadar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kuasa dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab itu tidak menyebabkan seorang cepat masuk surga. Tidak juga menyebabkan seseorang lambat masuk neraka. Tidak ada pengaruhnya nasab dalam hal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Ini menunjukkan bahwasanya yang menentukan nanti di yaumil qiyamah adalah amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab, bukan karena engkau ya sebagai putriku, lah, bukan. Tapi karena ketaatan yang engkau lakukan. Nah, ini anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa beliau sallallahu alaihi wasallam menolongnya di hadapan Allah. Maka tentu yang lainnya itu mimbabil aula. Tidak ada hubungannya. Ya. Sehingga itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, perintahkan kepada kita, ya, yang beliau sebutkan di dalam ya hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa ya orang-orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak patuh kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah ini ya menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindungi keluarganya, ya, tidak bisa melindungi anaknya ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menolong ya di dunia ataupun di akhirat. Kecuali apabila keluarga ini ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa min babil aula, maka tentunya selain daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apalagi ya, tidak bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan itu kepada keluarganya saja, tidak bisa, apalagi kepada yang bukan keluarganya ya. Maka ya, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya dhalal haula'il ladzina yad'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ya berdoa meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, baik itu ya dari tempat bermukimnya mereka ataupun ketika mereka berada di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu adalah perbuatan ya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini juga ada dalil ala annahu la ba'sa bin nadabi al yasir idza lam yakun muadzinan bitasakhut 'ala Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini juga ada dalil ya tentang kebolehan ya, dalil tentang kebolehan menangis ya ketika ada anggota keluarga yang meninggal atau siapa yang meninggal ya. Selama tangisan itu tidak menunjukkan bentuk tasakhut ya, bentuk tidak terima dengan keridhaan Allah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama tangisan itu tidak menunjukkan ya ketidakrelaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya wafat, ya beliau juga menangis. Ya. Dan ada semacam ya keyakinan di sebagian masyarakat kita, kalau keluarga meninggal jangan menangis. Kalau menangis, ya jangan sampai air mata kena kepada jasad. Ya. Nanti dengan air mata itu tersiksa keluarga kita. Ini tidak ada petunjuknya, tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang itu adalah menangis yang meraung-raung, ya apalagi sampai memukul-mukul badan. Ya, ini yang disebut dengan an-niyahah. Ya, ini yang disebut dengan niyahah. Nangis meraung-raung, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Oh kasihan di papa ini, orang baik sekali, ya, dia ini selama hidupnya begini dan sebagainya. Sekarang so tidak ada dia, kasihan dan sebagainya. Dia so kasih tinggal 4 orang, so tidak tahu mau jadi bagaimana. Ini sudah masuk dalam tasakhut, ya, tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Fatimah radhiyallahu anha, ya, di dalam hadis ini menyebutkan beliau menangis. Ya, tapi nangisnya itu tidak meraung-raung. Ya. Wa fihi dalil, ya, dalam hadis ini juga ada dalil bahwasanya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha baqiyat ba'da mautihi. Ya, beliau radhiyallahu anha itu hidup, ya, masih hidup beberapa waktu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa min auladihi ba'dahu illa Fatimah. Ya, tidak ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup, ya, kecuali Fatimah. Semua keturunan Nabi, ya, anak-anak beliau itu wafat lebih dulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Ya, beliau wafat, ya, tidak lama dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baqiyat Fatimah wa laysa laha mirath. Ya, Fatimah radhiyallahu anha, ya, ditinggal oleh ayahnya dan beliau tidak menerima warisan. Ya, Fatimah tidak menerima warisan. Demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima warisan. Paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak menerima warisan. Dan tidak ada dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima warisan. Karena sungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Ya. Harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu tidak dianggap warisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna ma'syaral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqah." Kami para nabi, ya, semua para nabi tidak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Ya. Apa hikmahnya di sini jemaah sekalian? Ya, para nabi ini tidak meninggalkan warisan kepada keluarganya. Ya. Li'annahum law warithu laqala man yaqul inna haula'i ja'u birrisalati yatlubuna mulkan yurithu min ba'dihim man ba'dahum walakin Allah man'a dzalik. Ya. Maka, ya, kalau sekiranya para nabi itu meninggalkan warisan, maka akan muncul orang-orang yang mengatakan, ya, bahwa mereka ini, ya, menjadi nabi, ya, menjadi rasul ada tujuannya, menjadi penguasa, meninggalkan harta yang banyak, lalu kemudian diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Ya. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala menutup celah itu. Allah Subhanahu wa taala menutup celah itu dengan melarang para nabi meninggalkan warisan. Apa yang ditinggalkan oleh para nabi itu menjadi sedekah untuk kaum muslimin. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Ini ada hikmahnya. Ketika kita katakan nabi itu buta huruf, dia tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, itu bukan hinaan. Ya, itu bukan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Realitanya beliau tidak bisa
tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Sedangkan Nabi SAW saja tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ada orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad SAW. Mereka menuduh bahwa Al-Quran ini dipelajari oleh Muhammad dari orang ajam, lalu kemudian dibuatlah oleh beliau SAW. Ya. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan beliau SAW itu a'ma, ya, ummi, bukan a'ma, ummi, ya. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Ini membantah orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis bisa membuat Al-Quran seindah itu? Ini menolak tuduhan-tuduhan mereka. Maka demikian pula hal yang berkaitan dengan warisan, ya, peninggalan Nabi SAW itu tidak menjadi warisan kepada keluarganya, ya, untuk menghindari, ya, tuduhan-tuduhan dari orang-orang bahwa para nabi dan rasul ini ada tujuannya, yaitu kekuasaan, mengumpulkan harta lalu kemudian diwariskan kepada anak-anak mereka, ya. Ini tidak ada warisannya, semuanya dikembalikan kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warisan Nabi SAW, ya, kepada kita semuanya adalah apa? Warisan Nabi SAW kepada kita semua adalah al-ilm, ya, ilmu. Semua itu ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Taraktu fikum amrayni. Warisan Nabi SAW ini dua perkara ini. Ya. Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, ya, maka tidak akan pernah kalian tersesat. Kitabullah wa sunnatar rasuli. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, kitabullah wa ahlu baiti aw itrati, ya. Di sini penjelasan para ulama, ya, bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Dalam riwayat yang lain, kitabullah dan keluargaku. Ini tanbih dari Nabi SAW, hati-hati dengan keluargaku. Jangan mencela keluargaku, ya. Jangan membenci keluargaku, karena di dalam salawat yang kita ucapkan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya. Namun demikian, ya, bukan berarti apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi SAW itu menjadi hujjah, menjadi dalil, tidak. Dan dijadikan dalil itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran ini banyak disebutkan tentang hal ini. Allah turunkan Al-Quran dan juga bersama dengan Al-Quran itu, yaitu Al-Hikmah, itu hadis-hadis Nabi SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita sama-sama, ya, membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mari kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasul SAW dengan menaati, ya, perintah-perintah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan khusus, ya, Nabi SAW memerintahkan khusus kepada para suami, ya, Nabi SAW memerintahkan khusus kepada para suami untuk memperlakukan istri-istri dengan cara yang baik. Rasulullah SAW memerintahkan khusus kepada para suami, ya, juga untuk memberikan hak-hak para istri, ya. Jangan sampai kemudian, ya, hak-hak istri kita abaikan, kecuali kalau dari istri kita sendiri yang melepaskannya. Tapi selama istri kita tidak melepaskannya, maka hak, ya, kewajiban itu menjadi tanggungan kita sebagai suami. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله